Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pemberi rezeki. Kita nggak boleh khawatir. Kalau kita, apa arti yakin dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Percaya dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Iman. Iman itu dari bahasa aman, yang artinya nyaman. Tidak ada rasa gundah, tidak ada gangguan, tidak ada zilzal, guncangan, tidak ada raib, keraguan-raguan, aman. Maka orang yang beriman hatinya aman. Orang yang beriman hatinya tentram. Orang yang beriman hatinya nyaman. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, maka kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa gundah? Kenapa kita merasa was-was? Kenapa? Berarti kita tidak benar-benar yakin Allah Sang Pemberi rezeki. Kenapa khawatir? Allah kan yang ngasih rezeki. Kenapa kita harus ngebela-belain banget sesuatu yang Allah benci? Kita ambil sesuatu yang Allah larang demi mendapatkan sesuatu nasi, katanya ikhtiar. Padahal Allah yang memberi rezeki, bukan pekerjaan, bukan seseorang, bukan siapapun, tetapi Allah lah yang memberi rezeki. Sehingga orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, dia tidak akan, pikirannya itu nggak akan kemana-mana, nyaman. Tapi ketika dia mulai suudzon sedikit saja, bisa nggak ya saya makan hari ini? Berarti dia sudah suudzon kepada zat Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau saya nanti nikah, saya bisa ngasih makan nggak kepada istri dan anak-anak saya? Asa ayyughniyahumullah, kata Allah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Yughni bukan cuma cukup, memperkaya mereka. Ngapain lagi khawatir? Yang penting laksanakan perintah Allah. Kalau Allah bilang kerja, ya kerja. Allah bilang cari yang halal, ya cari yang halal. Setelahnya nggak usah khawatir. Maka belajar akidah itu nomor 1 dalam agama. Namanya fiqhul akbar, fikih terbesar. Baru setelahnya ada fikih asghar, yaitu ibadah dan muamalah. Fikih yang paling besar, orang Indonesia itu jarang belajar. Baru masuk ke musola, ke masjid, anak kecil baru TK atau SD, langsung diajarkan tentang sholat. Fikih kecil. Diajarkan tentang akhlak, fikih kecil. Sedikit yang diajarkan tentang akidah, yang itu adalah fikih besar. Sehingga walaupun dia udah sholat, walaupun dia udah tahu tentang ibadah, tapi dia belum punya keyakinan yang kuat sehingga gampang galau. Muncullah generasi galau. Kenapa? Nggak ada akidahnya. Coba lihat di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah, apa isinya? Akidah akhirah, akidah akhirah, akidah akhirah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu aja terus isinya. Baru nanti setelah di Madinah muncul sholat yang sudah 5 waktu. Walaupun dia menjelang hijrah ke Madinah, sholat 5 waktu, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian jihad, kemudian menutup aurat, hijab, kemudian haji, umroh di Madinah. Kalau sholat menjelang Madinah, walaupun sholat itu sudah ada sejak awal risalah, tapi dikonsep dalam bentuk 5 waktu menjelang ke Madinah. Intinya syariat itu baru muncul setelah sampai di Madinah. Sebelumnya akidah akhirah, akidah akhirah. Coba lihat ayat-ayat tentang yang di juz amma, rata-rata akhirah, akidah. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita bangun terlebih dahulu adalah jangan suudzon sama Allah. Kalau kita udah nggak suudzon sama Allah, insya Allah kita nggak akan suudzon sama manusia. Kita tidak akan menjelek-jelekkan manusia. Kenapa? Bagaimanapun juga dia adalah ciptaan Allah. Makanya salah satunya yang paling gampang, misalnya Allah Maha Pemberi rezeki. Udah, kenapa ragu? Kenapa kita bilang ini jangan, ini nggak boleh, pekerjaan ini haram. Tapi keuntungannya gede. Berarti makin gede dosanya. Udah, tinggalkan saja pekerjaan ini, ambil pekerjaan lain yang halal. Terus saya mau makan apa? Nah, ini yang nggak yakin sama Allah nih, iftira. Ini suudzon sama Allah. Kalau misalnya dikatakan ini haram Ustaz, haram. Tanya lagi ke Ustaz lain, Ustaz ini halal nggak? Haram. Ustaz ini halal nggak? Haram. Dalilnya jelas. Ya sudah, mulai hari ini juga saya langsung akan resign. Saya akan minta berhenti. Bahkan uang pensiunnya pun saya nggak berani makan. Kalaupun saya ambil, saya kasih ke fakir miskin, tapi saya tidak akan makan. Kenapa? Saya tahulah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Falima syak. Lalu kenapa ragu? Kenapa was-was? Kenapa khawatir?
gara-gara kurang yakin kepada Sang Pemberi rezeki. Kan enak hidup kalau udah yakin sama Allah Maha Pemberi rezeki. Dan yakin itu yakin yang paling benar. Kalau keyakinan kepada selain Allah, keyakinan yang palsu. Hari ini kita mendapatkan bukti, besok udah nggak ada lagi bukti itu. Dia sudah mengecewakan. Tapi kalau yakinnya kepada Allah, Allah Maha benar. Kita sering mendengar itu. Shadaqallah. Bahkan kalau ada orang yang ngaji lupa bilang Shadaqallahul-Azim, kita protes. Tapi kita nggak percaya sama Allah. Itu aneh tuh. Ada orang ngaji, kan Shadaqallahul-Azim itu bukan bagian dari ayat ya. Jadi kalau kita habis ngaji bisa bilang Shadaqallahul-Azim itu dengan keras atau pelan. Nggak harus Shadaqallahul-Azim. Itu kan qori. Kan kita nggak harus gitu. Kita bisa baca misalnya wasa'at masira. Shadaqallahul-Azim. Bisa. Atau bareng-bareng Shadaqallahul-Azim semuanya kan bisa kan? Namanya juga bukan ayat. Kalau lupa dibaca pun tidak dosa. Tapi karena luar biasa ya kita ya hebat. Kalau ada yang lupa bilang Shadaqallahul-Azim, Ustaz kok tadi nggak pakai Shadaqallahul-Azim? Tapi giliran dikatakan yang tadi Allah Maha Pemberi rezeki, tinggalkan pekerjaan itu. Terus nanti saya makan apa? Mana Shadaqallahul-Azim? Mana yang dia bilang Allah itu Maha benar? Udah gitu terjemahannya salah lagi kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal apa? Maha benar Allah yang Maha Agung. Oh kok gitu Ustaz? Kan udah berpuluh-puluh tahun sejak zaman Soekarno kita udah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah orang kita, kalau udah jadi kebiasaan, nggak mau lagi diubah. Takut dengan perubahan. Dia bilang nggak boleh fanatik. Kenapa fanatik kepada yang nggak benar? Kenapa nggak berfanatik kepada yang benar? Itu aja udah terjemahannya salah. Dan terus kenapa juga harus kalau ada qori itu terus sari tilawah harus perempuan? Mentang-mentang gara-gara istilahnya sari gitu? Harus perempuan? Shadaqallahul Azim. Udah sebelahnya aku berlindung dari godaan setan. Nunjuk lagi tuh. Yang terkutuk. Ini kenapa harus gini gitu loh. Aneh kan? Kenapa nggak si qorinya aja? Kan udah ada Quran terjemah, tinggal baca. Dia baca gini nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kan jelas. Kenapa harus ada dua orang? Satu laki-laki, satu perempuan. Bukan muhrim pula. Saya qori waktu kecil. Jadi saya sering tampil di televisi. Malam Jumat, sari tilawahnya perempuan. Masih kecil untungnya. Coba kalau udah remaja. Sari tilawahnya perempuan. Qori'ah, suaranya bagus. Dia, aku berlindung apa segala macam. Nanti kalau ayatnya tentang neraka, oh, kayak orang baca puisi kan? Ini karena kebiasaan kita. Makanya kalau kita rajin bilang Shadaqallahul Azim, kenapa Shadaqallahul Azim itu nggak masuk ke hati? Kenapa cuma di lisan? Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah yang Maha Agung. Kenapa enggak? Oh benar tuh, memang benar ayat itu memang benar. Memang Allah Maha Razzaq, memang Allah Maha Rahman, memang Allah Maha Ghafur, memang Allah Wahhab. Jadi kalau misalnya dia belum dapat anak, berdoa lagi berdoa supaya Allah kasih anak. Udah berdoa, bukan udah nggak ada cerita udah berdoa, terus berdoa. Kenapa? Kalau nggak dikasih anak nanti dikasih di mana? Di surga. Emang di surga ada anak? Hadis riwayat Tirmidzi. Baru aja kemarin saya baca. Kata Nabi, ketika seseorang menginginkan anak di surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Dawud. Ketika seseorang menginginkan anak di dalam surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit dan tanpa menghilangkan keperawanannya. Lahir anaknya. Berarti kita punya anak banyak di surga? Punya anak banyak. Makanya nggak usah berputus asa, minta aja anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka waliya, waj'alhu Rabbi radiyya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kok belum Ustaz? Ala inna nasrallahi qarib, innallaha sami'ud du'a, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus saja minta. Kenapa? Allah kita yakin Sami', Maha mendengar. Dan kita yakin kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku malu kalau melihat hambaku mengangkat kedua tangannya, lalu aku tidak mengabulkan doanya, itu aku malu. Maka kalau kita yakin sama itu, terus saja minta. Allah nih pasti malu nih gak ngabulin. Allah beri saya anak, pasti Allah malu, pasti Allah mendengar. Tapi kalau kita bilang, Allah dengar gak ya? Itu suudzon. Allah mau ngasih gak ya? Saya khawatir Allah gak akan ngasih. Itu suudzon. Karena Allah sendiri mengatakan,
Aku ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti mengijabah. Pasti aku akan memberikan apa yang mereka minta. Maka mintalah ke Allah. Kalau kita ragu, Allah ngasih enggak ya? Allah mendengar enggak ya? Berarti kita udah su'udzan terhadap Allah. Iftira. Padahal Allah sami'ud du'a. Allah wahhab, maha pemberi. Allah syakur, maha menghargai. Allah razak, maha memberi rezeki. Ini gak boleh kita ragukan sedikit pun. Sampai nanti kita malah bersuudzon kepada Allah. Mengurangi hak Allah itu gak boleh.